Give me a 10, baby. Okay, here's the money. Okay, you're doing great. My eyes, I can't see anything. What have you... Halo Sobat Film, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik-baik saja dan selalu sehat dalam menjalani kehidupan ini. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Beyond the Edge. Film ini bercerita tentang seorang lelaki yang bernama Michael bersama dengan keempat teman-temannya yang masing-masing memiliki kekuatan supranatural. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan pemeran utama dari film ini, yaitu Michael. Jadi, Michael ini diperkenalkan sebagai seorang penjudi yang sangat jenius. Setiap harinya ia bekerja di sebuah kasino yang ada di kotanya. Nah, pekerjaannya itu ia lakukan untuk mempermudah dirinya dalam perjudian yang sebenarnya. Mulai dari mencari informan tentang lawan main sampai mempersiapkan kecurangan-kecurangan untuk perjudian. Dengan begitu, ia bisa mengatur strategi yang matang sebelum memulai perjudian tersebut. Setelah semua persiapan telah rampung, Michael pun memulai aksinya. Di sana, Michael mengikuti perjudian VIP bersama dengan orang-orang yang lain. Di awal perjudian, Michael sudah unggul dari lawan-lawannya karena ia juga menggunakan kacamata tembus pandang sehingga ia dapat melihat kartu dari lawan-lawannya. Hal itu pun membuat Michael menang banyak sampai seorang lelaki bernama Alex tiba-tiba ikut di tengah perjudian dan secara tak terduga Michael kalah dari Alex dan kehilangan semua uang yang telah ia menangkan. Ternyata Alex memiliki sebuah kekuatan supranatural yang bisa memanipulasi penglihatan dari lawannya. Jadi Michael yang awalnya berpikir bahwa ia memiliki kartu yang kuat, nyatanya hanyalah sebuah ilusi belaka. Karena hal itulah Michael ditangkap oleh pemilik kasino yang bernama Victor karena telah menyebabkan kerugian pada kasinonya. Kini Michael pun diberikan waktu selama 1 minggu untuk mencari uang dan membayar semua kerugian tersebut. You're going to give me back all of that money. What? A week? What's the plan this? I mean, okay. A week. I got it. Setelah kejadian itu, Michael pun pergi menemui Leon, teman lamanya, yang juga memiliki sebuah kasino kecil di tempat Leon. Michael menemukan sebuah kalung yang sama persis dengan tato milik Alex, yang ternyata simbol itu adalah simbol yang hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih yang memiliki kekuatan supranatural. Dan secara tak disangka, Alex ternyata sengaja dikirim oleh ayah Michael untuk menguji kemampuan Michael. Karena ternyata ayah Michael juga memiliki kekuatan supranatural. It's been a long time since I've seen a contraption. Well, now do you agree to... Keesokan harinya, Michael pun memiliki ide untuk mengumpulkan orang-orang dengan kekuatan supranatural agar bisa bekerja sama dan mendapatkan uang yang banyak. Dari pengamatannya, ia menemukan 4 orang yang cocok untuk diajak bekerja sama. So who's to say he can't make the dice move? Or I don't know. Orang pertama bernama Eric, memiliki kekuatan untuk menggerakkan sebuah benda tanpa menyentuhnya. Orang kedua bernama Tony. Tony memiliki kekuatan untuk mengendalikan mesin dengan pikirannya. Selanjutnya adalah Kevin yang memiliki kekuatan untuk menghipnotis seseorang yang menatap matanya. Yang terakhir adalah Veronica yang memiliki kekuatan untuk terhubung dengan pikiran seseorang. Dengan begitu, Michael pun sudah siap dengan timnya untuk mendapatkan uang yang banyak dari kasino. Keesokan harinya, rencana Michael pun akhirnya dimulai. Michael dan Veronica datang ke sebuah kasino sebagai pasangan, sementara yang lainnya memiliki peran yang berbeda. Setiap kekuatan yang mereka miliki akan mereka manfaatkan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Di sana, Michael berharap mereka dapat mengendalikan kekuatan mereka masing-masing agar tidak menarik perhatian penjaga kasino.
Oh, sorry guys, I mean it. Namun, apa daya, Eric dan Tony malah terlena dengan kemenangan terus-menerus, sehingga membuat Michael terpaksa menghentikan rencana mereka. Setelah memberi peringatan kepada Eric dan Tony, barulah rencana mereka bisa dilanjutkan. Dan di sana, Michael dan yang lainnya berhasil menjalankan rencana mereka dengan lancar, sehingga mendapatkan kemenangan yang sangat banyak. Setelah itu, mereka pun merayakan kemenangan dengan cara bersenang-senang. Keesokan harinya, di tengah perjalanan, Michael dan yang lainnya tiba-tiba dicegat dan ditangkap oleh segerombolan orang. Jadi orang-orang tersebut ternyata adalah suruhan Victor untuk menangkap teman-teman Michael. Kenapa? Karena Victor telah mengetahui kekuatan mereka dan berencana untuk memanfaatkan kekuatan tersebut demi kesuksesan kasinonya. Oleh sebab itu, Victor pun menembak Michael dan membawa semua teman-temannya. Semenjak saat itu, Kevin, Tony, dan Eric terpaksa bekerja di kasino. Beberapa waktu pun telah berlalu, dan singkat cerita, mereka terkejut karena bertemu dengan Michael di kasino tersebut. Michael menanyakan keberadaan Veronica kepada mereka. Mereka menjawab bahwa Veronica menolak bekerja di kasino dan memilih untuk hidup tinggal di alam bawah sadarnya. Hal itu pun membuat koma berhari-hari. Karena hal itu, Michael dan yang lainnya pun membagi tugas mereka agar bisa menyelamatkan Veronica dan kabur dari tempat tersebut. Dan satu-satunya tempat yang aman di kasino itu adalah ruangan berangkasnya. Oleh sebab itu, mereka berlima pun masuk ke ruangan tersebut dan terjebak di sana. Lalu, terlihat di luar berangkas itu, mereka sudah dikepung oleh para penjaga dengan pistol di tangan mereka. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Veronica adalah mencarinya ke alam bawah sadarnya dengan bantuan Kevin. Michael pun pergi ke alam bawah sadar untuk menemui Veronica. Lalu setelah bertemu dengan Veronica, Michael pun langsung membujuknya agar mau kembali ke dunia nyata. Karena satu pintu hanya berlaku untuk satu orang, jadi Michael pun meminta Veronica untuk pergi terlebih dahulu. Setelah itu pun diperlihatkan sebuah fakta mengapa Michael masih hidup setelah ditembak oleh Victor sebelumnya. Ternyata ia telah mendapatkan kekuatan dari ayahnya yang bisa memanipulasi kenangan atau masa lalunya. Jadi di kejadian sebelumnya, ayah Michael berhasil memanipulasi kenangan Michael sehingga ia bisa menghindari tembakan tersebut. Dan setelah semua itu, Michael pun terbangun dengan kepercayaan diri yang tinggi. Michael mengajak teman-temannya untuk keluar dari ruangan tersebut dan membawa semua uangnya. Karena dengan kekuatan barunya, Michael telah berhasil memanipulasi semuanya agar terbebas dari penjagaan dan film pun selesai. Oke, secara garis besar film ini sangatlah menarik karena menyediakan tema tentang perjudian. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah siapapun Anda, jangan pernah untuk mendekati judi, karena perjudian itu adalah jurang kehidupan yang sebenarnya. Baik, sekian dulu video yang dapat saya sampaikan, dan saya Andrian pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.